Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur atas karunia nikmat dan hidayahnya yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan keluarganya. Harapan dan doa saya bagi Anda yang lagi menyimak video ini, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur, keimanan yang kokoh, hati yang ikhlas, diampuni dosa-dosa kita, serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, kitab suci Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran memiliki banyak keistimewaan dan orang yang membacanya mendapatkan pahala berlipat. Salah satu surat yang memiliki keistimewaan yakni Al-Mulk, yang artinya kerajaan. Surat ini termasuk surat Makkiyah dengan jumlah 30 ayat. Surat ini turun sesudah surat At-Tur. Mufsair Ibnu Katsir menerangkan, Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hajjaj ibnu Muhammad dan Ibnu Ja'far. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Syubah dari Qutbah, dari Abbas al-Jushami, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat suatu surat berisikan 30 ayat dapat memberi syafaat bagi pembacanya hingga ia dapat ampunan, yaitu Tabarakallazi biyadihil mulk, yaitu surat Al-Mulk. Arba'ah telah meriwayatkan hadis ini melalui Syubah dengan sanad yang sama. Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Mengenai keutamaan surat Al-Mulk ini, sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah pernah bersabda bahwa sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada sesuatu pun dari kitabullah yang dihafalnya selain dari Tabaraka Al-Mulk. Ketika lelaki itu diletakkan di dalam kuburnya, malaikat penanyanya datang, maka surat Tabaraka menghalang-halangi hingga malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah dan aku tidak suka membuatmu tidak senang, tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia dan juga bagi diriku terhadap sesuatu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membalas orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mintalah syafaat darinya buat dia. Maka surat itu berangkat menuju kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu berkata, mohon ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu, lalu ia mempelajariku dan membacaku serta menghafalku, maka apakah engkau akan membakarnya dengan api sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendaknya mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu. Allah berfirman, aku melihat engkau marah. Surat itu menjawab, sudah seharusnya aku marah. Aku Allah.
maka Allah berfirman, sekarang pergilah kamu, sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat buatnya. Maka surat itu kembali dan mengusir malaikat penanya. Lalu laki itu bangkit dalam keadaan senang hati tanpa mengalami suatu siksaan pun dari malaikat tersebut. Lalu surat itu meletakkan mulutnya ke mulut lelaki itu dan berkata, selamat datang dengan mulut ini. Barangkali mulut ini sering digunakan untuk membacaku, dan selamat datang dengan dada ini. Barangkali dada ini dipakai untuk memuatku, dan selamat datang dengan kedua kaki ini. Barangkali ia dipakai untuk berdiri membacaku. Surat itu menghiburnya di dalam kuburnya karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa takut. Anas ibnu Malik melanjutkan bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah ini, maka tiada seorang pun, baik anak kecil atau orang dewasa atau budak atau orang-orang merdeka, melainkan mempelajarinya dan menghafalkannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamainya dengan sebutan Al-Munjiyah, surat yang menyelamatkan. Imam Tabrani dan Al-Hafiz Ad-Diya Al-Maqdisi telah meriwayatkan melalui jalur Salam ibnu Miskin dari Sabit dari Anas yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ibnu Abbas mengatakan bahwa salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat tenda di dekat sebuah kuburan, padahal ia tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ia menyadari bahwa itu adalah kuburan seseorang. Ia mendengarnya sedang membaca surat Al-Mulk hingga hatam. Maka ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, aku telah memasang tendaku di dekat sebuah kuburan, sedangkan aku tidak menyadari bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba aku dengar dari dalamnya seorang membaca surat Al-Mulk sampai selesai. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah surat penangkal dan juga penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Imam Tirmizi meriwayatkan pula melalui jalur Laiz ibnu Abu Salim dari Abu Zubair dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih belum tidur selama membaca Alif Lam Mim Tanzil dan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Laiz telah meriwayatkan dari Tawus bahwa kedua surat tersebut mengunggulinya semua surat dalam Al-Quran dengan 70 kebaikan. Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sungguh aku menginginkan bila surat ini dihafal di dalam kalbu setiap umatku, yakni surat Al-Mulk ini. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada seseorang, maukah aku hadiahkan kepadamu suatu hadis yang akan membuatmu gembira? Lelaki itu menjawab, tentu saja. Ibnu Abbas mengatakan, bacalah surat Al-Mulk dan ajarkanlah kepada keluargamu serta semua anakmu dan semua ahli baitmu yang masih anak-anak dan juga semua tetanggamu. Karena sesungguhnya surat Al-Mulk ini adalah surat yang menyelamatkan dan yang mendekatkan atau membela pembacanya kelak di hari kiamat di hadapan Tuhannya, dan memohon kepadanya agar menyelamatkannya dari azab neraka dan juga menyelamatkan penghafalnya dari siksa kubur. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat, bisa menambah wawasan bagi kita semua, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.